Away ke Semarang, Victor berpeluang pulih. Penyerang Persebaya Surabaya Paulo Victor harus mengakhiri pertandingan lebih cepat kala menghadapi Borneo FC kemarin. Ia ditarik keluar pada menit ke-37 setelah mengalami masalah pada pahanya. Pemain asal Brasil itu langsung ditandu keluar lapangan dan digantikan oleh Michael Romero. Dokter tim Persebaya Dr. Ahmad Ridho mengatakan cedera Victor tidak parah. Menurut dokter lulusan Universitas Airlangga tersebut, Victor saat ini menjalani perawatan dengan fisioterapis tim. Jadi Victor ini setelah pemeriksaan lebih lanjut, diketahui hanya strain grade 1, kata Ridho, Sabtu 4 Februari. Meski demikian, Ridho menyatakan Victor tidak akan absen terlalu lama. Tim medis tengah berusaha maksimal agar pemain bernomor punggung 9 itu bisa diturunkan di laga berikutnya. Laga selanjutnya Persebaya akan bertandang ke PSIS Semarang, Rabu, 8 Februari 2023, di Stadion Jatidiri dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 pekan ke-23. Tanpa kehadiran bomber mematikan itu, tentu merugikan bagi Bajul Ijo. Terlebih, Paulo menjadi andalan lini depan Bajul Ijo usai didatangkan di putaran kedua. Ia sukses mencatatkan 2 gol dan 2 assist untuk tim kebanggaan kota Surabaya. Insya Allah dengan istirahat dan penguatan sama tim fisio kita, dia bisa cepat pulih. Kita berharap dia bisa bermain lawan PSIS Semarang, tandas Ridho. Dinilai punya daya juang, Aji Santoso ingin sulap Michael Romero jadi striker Persebaya. Tribunjatim.com, Surabaya. Pelatih Persebaya, Aji Santoso akan permanenkan Michael Romero di posisi striker dari posisi utamanya gelandang serang. Itu diungkapkan Aji Santoso setelah menilai Michael Romero yang dimainkan di posisi striker 3 laga terakhir, bergantian dengan striker asing Persebaya, Paulo Victor, berjalan baik. Termasuk saat Persebaya kandaskan Borneo FC 3-2 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jumat, 3 Januari 2022, lalu. Laga pekan 22 Liga 1 2022. Michael Romero masuk menit 37 pada laga tersebut menggantikan Paulo Victor, ia ciptakan 1 assist. Memang Romero bukan striker murni, tapi saya melihat anak ini punya satu daya juang yang cukup kuat, dia selalu menekan lawan, itu yang membuat lawan kesulitan, kata Aji Santoso. Terlebih di posisi gelandang, Persebaya memiliki stok pemain cukup melimpah. Ada Rizky Duyan, Brilian Aldama, Z Valente, Saiful, Andre Octaviansyah dan M. Alwi Slamet. Melihat performa Michael Romero 3 laga, Aji Santoso ingin mempermanenkannya di posisi striker. Apalagi di posisi ini Persebaya minim pemain. Kemungkinan besar Romero akan tetap di posisi striker, pungkasnya. Jadwal Persebaya Surabaya lawan PSIS Semarang, Bajul Ijo tanpa Kapten Alwi Slamet. Surya Co. ID. Berikut jadwal Persebaya Surabaya lawan PSIS Semarang, Bajul Ijo bakal tampil tanpa Alwi Slamet. Persebaya tak punya banyak waktu untuk euforia kemenangan melawan Borneo FC. Ini karena Persebaya bakal dihadapkan tim kuat lain yaitu PSIS Semarang. Laga PSIS versus Persebaya Surabaya bakal digelar di Stadion Jatidiri, Semarang pada Rabu, 8 Februari 2023, mendatang. Melawan Laskar Mahesa Jenar, Persebaya dipastikan tanpa sang kapten yaitu Alwi Slamet. Alwi mendapat tambahan kartu kuning yang membuat ia kini mengoleksi 4 kartu kuning dan absen di pertandingan selanjutnya. Kehilangan Alwi Slamet bakal berpengaruh untuk permainan Persebaya Surabaya. Ini karena pemain berusia 24 tahun itu berperan sentral dalam urusan pertahanan maupun serangan. Ia juga menjadi distributor bola di lapangan tengah milik Persebaya Surabaya. Meski tanpa Alwi Slamet, Persebaya bakal kembali diperkuat oleh bek asing andalan yaitu Leo Lelis. Lelis sebelumnya absen di laga melawan Borneo FC akibat akumulasi kartu. Lawan PSIS Semarang, Aji Santoso berharap timnya bisa meneruskan rentetan kemenangan yang diraih. Terutama karena Persebaya berusaha untuk masuk persaingan zona papan atas.
Yang jelas kami akan berusaha, mudah-mudahan nanti kalau di Semarang kita bisa memenangkan pertandingan, paling tidak kita bisa di posisi kelima atau keenam. Ucap Aji Santoso usai pertandingan lawan Borneo FC, Jumat, 4 Februari 2023. Saking girangnya, Aji Santoso berselebrasi di tepi lapangan saat Persebaya Surabaya tekuk Borneo FC. Tribunjateng.com. Persebaya Surabaya menang dramatis atas Borneo FC, Jumat, 3 Februari 2023. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, terlihat melakukan selebrasi. Laga Persebaya versus Borneo FC berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Sempat buntu di babak pertama, aksi saling balas gol tercipta di babak kedua. Puncaknya, Persebaya berhasil menang lewat gol Ahmad Nufiandani di menit-menit akhir. Pelatih Persebaya Aji Santoso tak mau menyembunyikan rasa bahagianya dengan melakukan selebrasi di pinggir lapangan. Ia kegirangan betul dengan semangat juang tim besutannya yang tak menyerah hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini memang dramatis di mana kami sempat ketinggalan 1 gol, menyamakan kedudukan, sempat unggul lalu disamakan. Dan yang menjadi dramatis itu karena kita cetak gol di menit-menit akhir. Ucap Aji Santoso usai pertandingan. Lebih lanjut, Aji bersyukur timnya tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir dan mencatatkan kemenangan demi kemenangan. Saya syukuri kemenangan ini karena kemenangan kelima berturut-turut, ucap Aji Santoso. Persebaya versus PSIS, sempat di Paido, kini So Yamamoto lebih bersinar dibanding Taisei Marukawa. Zona Surabaya Raya. So Yamamoto menunjukkan tajinya di Persebaya Surabaya. Ia kerap dibandingkan dengan Taisei Marukawa, pemain sesama Jepang yang pernah membela Bajul Ijo di musim lalu. So Yamamoto sempat di Paido karena gaya permainannya berbeda dengan Taisei Marukawa saat membela Persebaya Surabaya. Namun musim ini So Yamamoto mulai bersinar bersama Persebaya Surabaya, dengan mencetak 8 gol dan 3 assist hingga pekan 22 Liga 1 2022 hingga 2023. Sedang Taisei Marukawa yang menyeberang ke PSIS Semarang, baru membukukan 4 gol dan 2 assist. Performa Taisei jauh menurun dibanding ketika berseragam Persebaya. Menariknya, So Yamamoto bakal berduel dengan Taisei Marukawa saat Persebaya Surabaya bertemu PSIS Semarang, pada pertandingan tanggal 8 Februari 2023. Pada pertandingan putaran pertama Liga 1 2022 hingga 2023, skuad Aji Santoso mengalahkan PSIS dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Marcelino Ferdinand. Kini adu gengsi itu bakal terulang lagi. Tak hanya Persebaya versus PSIS. Tapi yang menarik adalah adu gengsi antara So Yamamoto versus Taisei Marukawa. Pasca Persebaya menang dramatis melawan Borneo FC dengan skor 3-2, So Yamamoto menjadi sorotan pengamat dan pecinta sepak bola nasional. Pemain 26 tahun itu dinilai sebagai salah satu aktor kemenangan Bajul Ijo atas Pesum Etam. So menjadi pembuka keran gol kemenangan tim kebanggaan masyarakat Surabaya. Selain mencetak 1 gol, So juga menyumbang 1 assist penentu kemenangan Persebaya. Umpannya berhasil dikonversi menjadi gol oleh Ahmad Nufiandani.